huge crowds of teenage girls outside complaining that they don't want to mob you, they just want to speak to you. What do you think about this? Do you want to talk to them? Well, have you ever tried talking to about 200 people at once? We'd love to, you know. If we all wave and somebody always says, stop that waving, you're inciting them. Go ahead, Ralph. Go right behind. Wait a minute. Great guitar. Why do you like a this great one? song. I don't know, there's just something about them. I don't know when they sing. Aren't they as good as anybody else? No, they're better. Like the Beatles? Yeah, they're pretty good. Yeah. Good as Presley? Yesterday, all my troubles seem so far away. My lips is laying here to stay. I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said some Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looked only here to stay. Oh, I believe in yesterday. Hai, apa kabar? Kalian kembali lagi di channel Kick Out. Siapa nggak tahu The Beatles? Semua orang di muka bumi ini pasti tahu The Beatles walaupun cuma satu atau dua lagu, guys. The Beatles adalah kelompok musik yang berasal dari Liverpool, Inggris. Didirikan pada tahun 1960 yang beraliran rock. Dengan personil John Lennon pada vokalis, Paul McCartney pada basis, George Harrison pada gitaris, dan terakhir Ringo Starr pada drum. Band ini adalah band tersukses di seluruh dunia secara komersial dan mendapat banyak pujian dalam musik populer. Oke, untuk lebih jelasnya kita simak video berikut ini. Let's check it out. The Beatles adalah kelompok pemusik Inggris beraliran rock, dibentuk di Liverpool pada tahun 1960. Seringkali dianggap sebagai pemusik tersukses secara komersial dan paling banyak mendapat pujian dalam musik populer. Sejak tahun 1962, kelompok ini terdiri dari John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, dan Ringo Starr. Bermula dari aliran skiffle dan rock and roll tahun 1950-an, kelompok ini nantinya memainkan musik dalam berbagai genre, mulai dari folk rock sampai rock psychedelic, memasukkan juga unsur musik klasik dan elemen lain dengan cara inovatif. The Beatles dipandang sebagai perwujudan ide-ide progresif, berpengaruh terhadap revolusi sosial budaya dekade 60-an. Grup ini awalnya terdiri dari 5 orang, terdiri dari Lennon, McCartney, Harrison, Stuart Sutcliffe, dan Pete Best. The Beatles hanya terkenal di klub-klub Liverpool dan Hamburg selama 3 tahun mulai tahun 1960. Sutcliffe hengkang tahun 1961 dan Best diganti Starr tahun berikutnya. Beatles ditempa jadi profesional oleh seorang pengusaha toko musik bernama Brian Epstein. Setelah ia jadi manajer mereka dan potensi musik dipoles oleh produser George Martin, akhir 1962, Beatles sudah mendapatkan kesuksesan di Britania Raya dengan single pertama Love Me Do. Sepanjang tahun berikut, mereka melakukan tur internasional sampai 1966 dan berkonsentrasi merekam album di dalam negeri sampai bubar tahun 1970. Karir solo masing-masing dibilang sukses,
Tetapi Lennon terbunuh di New York tahun 1980 dan Harrison meninggal karena kanker tahun 2001. Paul McCartney dan Ringo Starr masih aktif bermusik. Dalam tahun-tahun rekaman album studio, Beatles merilis karya-karya yang dinilai terbaik oleh kritikus. Salah satunya Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dipuji sebagai karya agung. 4 dekade setelah bubar, musiknya masih populer. Mereka memiliki lebih dari 1 album nomor 1 di tangga lagu Britania Raya dan bertengger paling lama dibanding pemusik manapun. Berdasarkan RIAA, mereka adalah pemusik yang menjual album terbanyak di Amerika Serikat. Tahun 2008, majalah Billboard merilis daftar musikus dengan penjualan terbesar sepanjang sejarah Hot 100 untuk merayakan 15 tahun hari jadi tanggal lagu single Amerika, di mana The Beatles berada di nomor 1. 7 kali mendapat Grammy Award, 15 Ivor Novello Award dari British Academy of Songwriters, Composers, and Authors. The Beatles secara kolektif dimasukkan dalam kompilasi majalah Time sebagai satu dari 100 orang paling berpengaruh pada abad ke-20. Pada awalnya, John Lennon membentuk grup musik skiffle bernama The Quarrymen dengan teman-teman sekolah asal Liverpool bulan Maret 1957. Paul McCartney berusia 15 tahun saat mereka bertemu bulan Juli tahun itu. George Harrison bergabung sebagai gitaris utama bulan Februari tahun berikutnya setelah diundang McCartney menonton. Tahun 1960, teman-teman sekolah Lennon keluar dan dia masuk Liverpool College of Art. Ketiga orang itu memainkan musik rock and roll setiap mendapatkan seorang penggebuk drum. Bergabung sebagai bass di Januari, teman sekelas Lennon, Stuart Sutcliffe, menyarankan untuk mengganti nama grup menjadi The Beatles sebagai bentuk kekaguman mereka terhadap Buddy Holly dan The Crickets. Lalu berubah lagi menjadi The Beatles pada bulan-bulan pertama tahun itu. Setelah coba-coba nama lain seperti Johnny and the Moondooks, Long John and the Beatles, dan The Silver Beatles, grup itu akhirnya menjadi The Beatles pada bulan Agustus. Kurangnya penggebuk drum yang tetap menjadi masalah saat manajer resmi mereka, Alan Williams, menyiapkan kediamannya untuk manggung di Hamburg, Jerman. Sebelum Agustus berakhir, mereka mengadakan audisi dan menemukan Pete Best dan langsung berangkat ke Hamburg 4 hari kemudian. Menandatangani kontrak untuk bermain musik dengan penyelenggara pertunjukan bernama Bruno Koschmider untuk 48 malam. Pertunjukan Beatles laris di Hamburg, di mana mereka bermain musik berjam-jam dan mengakibatkan jalanan macet karena dipenuhi orang yang keluar masuk menonton pertunjukan mereka. Debut The Beatles di Amerika Serikat sebenarnya tertunda selama hampir setahun saat Capitol Records cabang EMI di Amerika mundur untuk merilis baik Please Please Me atau From Me to You. Negosiasi dengan label independen Amerika menghasilkan beberapa single jadi dirilis. Namun, masalah-masalah royalti dan ejekan terhadap gaya rambut mop top The Beatles jadi halangan lain. Saat Capitol mulai mengurus penjualan, bukannya merilis LP asli, malahan mengompilasikan album berbeda untuk pasar Amerika dari berbagai rekaman The Beatles yang terdahulu dan memilih lagu-lagu pilihan mereka sendiri sebagai single. Tanggal lagu Amerika berhasil dikuasai oleh Beatles setelah sebuah tayangan berita CBS memberitakan kegilaan Beatlemania di Inggris yang membuat Capitol mempercepat rilisan I Wanna Hold Your Hand pada Desember 1963. Debut Amerika mereka akhirnya dijadwalkan beberapa minggu kemudian. Ini menandakan invasi Britania ke Amerika. Desmond has a barrow in the marketplace. Molly is the singer in the band. Desmond said to Molly, "Girl, I like your face." And Molly said, "This is take me by the hand." Oh bloody, oh blada, life goes on, brah. La 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 la, life goes on. Oh bloody, oh blada, life goes on, brah. La 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 la, life goes on. Lagu ini
adalah lagu yang terbaik yang dirilis pada tahun 1968. Dan dinyatakan lagu pop yang paling sempurna oleh peneliti Max Planck Institute Jerman. Para peneliti tersebut telah menganalisis 80.000 progresi chord dari 700 lagu yang berbeda yang direkam guys dari tahun 1958 sampai 1991. Hai Beatlemania, kamu pasti sudah tahu semua lagu-lagu Beatles, atau mungkin kamu sudah mengkoleksi semua album The Beatles dan pastinya sudah hafal betul lagu-lagunya. Tapi jangan ngaku Beatlemania sejati kalau kalian belum tahu fakta-fakta unik di bawah ini. John Lennon mabuk saat pertama kali bertemu Paul McCartney. Pertemuan pertama antara dua jenius ini selalu dikenang dan didramatisir para fans. Tapi kamu tahu nggak kalau saat itu John lagi mabuk? I was a fat schoolboy and as he learned an arm on my soldier, I realized he was a drunk. Tulis Paul dalam buku biopik In His Own Right. Saat itu John masih berusia 16 tahun dan Paul 15 tahun. Paul McCartney dan George Harrison pernah dideportasi. Pada tahun 1960-1962, The Beatles mulai karirnya sebagai band reguler di klub-klub malam di Hamburg, Jerman. George Harrison yang masih berusia 17 tahun akhirnya dideportasi karena dianggap belum cukup umur untuk bekerja di klub. Tidak lama setelah itu, Paul McCartney dan Pete Best atau drummer The Beatles sebelum Ringo Starr ikut dideportasi karena membuat keributan dengan memaku kondom ke dinding klub dan membakarnya. Wadidaw. Mereka semua tidak bisa membaca not. Yap, kalian tidak salah dengar. Meski sudah menelurkan ratusan lagu, John, Paul, dan George sebenarnya nggak bisa membaca maupun menulis not balok. Loh, mereka belajar musik hanya dengan mendengarkan dan meniru-niru. Untuk urusan rekaman pada awal karirnya, biasanya mereka akan menyanyikan melodinya. Kemudian sang komposer akan membantu menuliskan not baloknya. Lama-kelamaan, John dan George mulai belajar untuk menulis lagu sendiri. Tapi, Paul sampai sekarang mengaku masih tidak bisa meski usianya sudah 74 tahun. The Beatles sempat dibenci umat Kristiani. Pernah dengar skandal The Beatles lebih populer dari Tuhan? Ya, John Lennon yang mengatakannya di depan media pada tahun 1966. Dia berkata, "Christianity will go, it will vanish and shrink. We're more popular than Jesus now." Pernyataan ini sontak mengundang amarah umat Kristen dan Katolik. Konser The Beatles terpaksa dibatalkan. Lagu-lagu mereka dilarang diputar di radio. Dan banyak orang ramai-ramai membakar albumnya. Bahkan pihak Vatikan sampai mengirim peringatan secara resmi. Lagu Hey Jude dibuat untuk menghibur putra John Lennon. Lagu ciptaan Paul McCartney ini awalnya diberi judul Hey Jules karena ditujukan untuk Julian, putra tunggal John Lennon dengan istri pertamanya Cynthia. Julian saat itu tengah mengalami masa-masa berat karena orang tuanya akan bercerai disebabkan oleh skandal perselingkuhan John dan Yoko Ono. I start with the idea Hey Jules, which was Julian. Don't make it bad. Take a sad song and make it better. Hey, try and deal with this terrible thing. I knew it was not going to be easy for him. I always feel sorry for kids in divorces. Kenang Paul.
Eleanor Rigby adalah sebuah lagu Beatles dalam album Revolver yang dinyanyikan oleh Paul McCartney pada tahun 1966. Lagu ini diciptakan hampir keseluruhannya oleh McCartney dan kredit diberikan kepada Lennon-McCartney. Lirik lagu ini bercerita mengenai kesepian yang mendalam. Menurut McCartney, nama Eleanor berasal dari nama aktris yang bernama Eleanor Brown dan Rigby berasal dari nama toko Rigby and Evans Wine Laboratory and Spirit Shippers. Dia menyukai nama Eleanor Rigby karena terdengar alami. Awalnya lagu ini berjudul Miss Daisy Hawkins dengan lirik yang sama sekali berbeda. Father Mackenzie awalannya adalah Father McCartney, namun berubah setelah ia membolak-balik buku telepon untuk mencari nama yang terdengar lebih tepat. Menurut McCartney, nama Eleanor Rigby adalah tokoh fiktif. Tapi siapa sangka ternyata tokoh ini benar-benar ada dan nisannya ada ditemukan di Liverpool. Paul McCartney sebenarnya sudah mati. Pada tahun 1966 beredar rumor Paul is dead. Teori konspirasi ini berawal dari peristiwa kecelakaan motor yang dialami Paul McCartney. Penampilan Paul berubah karena menumbuhkan kumis untuk menyembunyikan luka di bawah bibirnya. Banyak Beatlemania percaya bahwa orang itu adalah Paul alias Foul atau fake Paul, seorang body double. Sementara Paul asli telah tewas dalam kecelakaan tersebut. Para fans juga mengaku mendengar kata-kata I buried Paul dalam lagu Strawberry Fields Forever. Padahal menurut John Lennon, ia hanya mengatakan cranberry sauce. Saking terkenalnya urban legend ini, komik Batman sampai menjadikannya cover. Wadidaw. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it's feel like years since it's been here. Here come the sun. Here come the sun. Let's alright. Nah, gimana? Kalian sudah lihat kan story-nya dari The Beatles? Berdirinya band ini adalah awal invasi Inggris ke Amerika dalam hal industri musik. Sayangnya, pada tahun 1970 mereka bubar. Setelah mereka mengalami tahun-tahun gemilang. Dan jutaan fansnya di seluruh dunia menjadi hancur. Ada pepatah mengatakan, jangan ada dua matahari kembar. Jangan kumpulkan dua jenius dalam satu band. Itu adalah pemicu salah satu perpecahan mereka. Ratusan lagu The Beatles masih abadi hingga kini. Fansnya tersebar di seluruh dunia. Mereka membuat komunitas-komunitas The Beatles di seluruh dunia. Oke, itu tadi story tentang The Beatles. Bagi kalian yang ingin mengkoreksi dan menambahkan cerita tentang The Beatles, silakan komen di bawah. Sampai jumpa di episode Kick Out selanjutnya. Salam Kick Out. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. And little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun, doo-doo-doo-doo. Here comes the sun, and I say it's alright. Little darling, the smiles return into their faces. And little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun, doo-doo-doo-doo. Here comes the sun, and I say it's alright.